Kalau dari padi merah lumayan lah, ada juga peningkatannya sedikit. Karena dulu kan kalau padi merah itu khusus untuk makan aja gitu. Harapan kita di sini nggak banyak, Bu. Sejahteralah masyarakat sini dengan adanya wisata ini. Lantaran kita bukan mau sampai di sini aja, Bu. Maunya sampai ke mancanegara lah nanti perkembangan wisata kita ini. Desa Telagah Dusun Pamah Semlir Langkat beberapa tahun belakang berhasil menjadi primadona wisata alam. Sempat disebut desa tertinggal, namun sekarang wilayah ini telah berbenah. Kini menawarkan pemandangan alam nan indah, udara yang sejuk, dan keramahan penduduknya. Nama aku Kolen Ginting. Kebetulan pada periode yang tahun 2022 ini aku terpilih jadi kepala desa Telagah. Sekitar 6 tahun sebelum ini, Bu. Mayoritas penduduk Dusun Pamah ini 80% petani, 20% itu istilah cari makan di luar. Lantaran di sini termasuk dulu tempat cari uang itu yang sangat sulit, Bu. Pada tahun-tahun 2017, 2018 di Dusun Pamah ini termasuk dusun yang paling sulit cari duit. Masyarakatnya pun termasuk sangat-sangat jauh ketinggalan pada waktu itu, Bu. Jadi setelah ada perkembangan di dusun ini, Bu, selama 6 tahun yang lalu, sebetulnya perencanaan wisata di Dusun Pamah ini memang udah ada dari tahun 2010. Itu Pak Purnama itu udah merencanakan. Tapi bagaimana bisa berkembangan itu, Bu? Kalau perencanaan aja, sedangkan pada waktu 2010 sampai 2018, jalan aja batunya sebesar kepala di jalan itu. Kayak mana orang bisa datang, kan? Jadi terakhir ini 2019 jalan ini dibetulkan sama pemerintah. Bahkan 2019 berkelanjutan langsung ke Tanah Karo. Jadi timbullah pemikiran-pemikiran masyarakat untuk mengundang yang lewat itu supaya berhenti. Dirikanlah kedai kopi di pinggir pasar, ada yang buat tempat-tempat selfie. Jadi dengan kemajuan yang sedemikian rupa, masyarakat ini bertambah maju cara berpikirnya. Ya, jadi saya kan dilahirkan di Dusun Pamah Semlir dan saya sempat SD di sini selama 6 tahun. Jadi yang saya lihat dari kecil dari SD itu, Dusun Pamah Semlir ini termasuk dusun yang bisa dikatakan tertinggal lah. Primitif akibat kurangnya infrastruktur, jalan yang rusak, jaringan yang minim, jadi susah ada komunikasi di sini. Jadi termasuk orang di sini ya tetap di sini-sini saja gitu. Jarang ada yang keluar, jarang ada yang bertemu langsung dengan masyarakat di kota. Jadi kita termasuk masyarakat yang sangat tertinggal pada saat itu gitu. Jadi adanya pariwisata di Pamah Semlir itu sangat membantu. Contohnya karena adanya wisata di sini, jalan pun semakin bagus gitu. Jalan semakin bagus, alhasil masyarakat Pamah Semlir juga
terbantu dengan tamu masuk ke sini. Jadi kelihatan ada perbedaan dan terbentuknya wisata di sini karena sebelumnya masyarakat di sini kebanyakan itu 100% ke bertani, berladang gitu, berladang. Tidak ada yang menjadikan ladang itu contohnya sawah yang dijual itu tidak, karena kebanyakan konsumsi sendiri gitu kan. Gitu aja sejauh ini. Kita sangat-sangat tertinggal lah. Jadi dengan memandang itu, masyarakat di sini pun cara berpikirnya udah tambah luas. Timbullah untuk mendirikan dengan modal seadanya, buatlah cara-cara masyarakat dengan segini rupa lah. Jadi dengan sendirinya perekonomian masyarakat itu, Bu, mudah-mudahan sampai sekarang tambah meningkat gitulah. Bisa dibilang ketidaksengajaan, tapi termasuk juga kita memanfaatkan sektor pertanian yang ada. Karena di pariwisata itu tumbuhan seperti padi itu pun jadi spot foto pada awalnya, Kak. Spot foto yang indah lah bagi calon-calon wisata yang jarang lihat padi ditanam gitu. Karena kebetulan kita juga untuk makan sehari-hari makannya itu dari padi yang kita tanam. Adanya permintaan dari tamu, akhirnya kita punya ide untuk itu jadikan bisnis, istilahnya bisnis. Kita bisa jual itu kepada calon wisatawan. Contohnya tamu yang masuk ke Separga bukan hanya menikmati pemandangan ataupun hidangan yang ada di sini, termasuk dia juga bisa mendapatkan hasil bumi dari Pamah Semelir, itu padi merah itu, Kak. Kalau tentang perubahan beras merah, berputih ke beras merah itu, Bu, itu di mata masyarakat nggak nampak. Tapi setelah pengunjung itu selalu mencari beras merah itu, makanya ekonomi masyarakat sini pun udah bertambah gitu. Lantaran dulu hanya pihak laki-laki yang cari duit. Dengan adanya yang pembeli beras merah ini, mama-mama itu pun udah bisa cari duit. Itulah fungsinya udah beras merah di sini. Lantaran dia udah dari padi jadikan beras, udah jadi beras, dia hanya menunggu untuk pembelinya. Jadi begitu dia menunggu, kan nggak mungkin bapak-bapak yang menunggu. Jadi ibu-ibu itu hari-hari Minggu, hari Sabtu gitu, banyak yang menunggu pembeli begitu. Jadi dengan cara yang sedemikian itu ekonominya telah bertambah, Bu. Lantaran dulu masih sepihak yang cari duit. Ini ya mudah-mudahan lah semua dalam keluarga itu udah bisa berfungsi. Lantaran kalau nggak ada ibunya, anaknya pun bisa jual. Beras merah menjadi ikon dusun Pamah Semelir. Sejak dulu, sebagian besar petani di dusun ini menanam padi merah untuk konsumsi pribadi. Permintaan beras merah yang terus meningkat sejalan dengan berkembangnya sektor pariwisata menjadikan beras merah memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dusun Pamah Semelir. Nama saya Rinda Bruginting. Saya sebagai petani, ya sama orang tua. Semenjak ya, mulai dari udah tahu kerja lah, udah ke sawah gitu. Diajarin kayak mana cara nyangkol, kayak mana cara bersihin sawah, semua udah diajar sama mak. Jadi
Ya sampai sekarang itu aja pekerjaanku. Ya dari dulu mamaku udah bertanam beras merah. Sampai sekarang pun ya beras merah juga. Aku sih berkisar 3 tahun atau 4 tahunan lah baru ada penjualan beras agak lumayan gitu di sini. Kalau dari padi merah lumayan lah, ada juga peningkatannya sedikit. Karena dulu kan kalau padi merah itu khusus untuk makan aja gitu. Dulu semenjak aku masih sekolah itu untuk makan aja. Tapi semenjak ada wisata banyak ke sini, ya banyak juga peminat, istilahnya masih boleh lah itu untuk membantu ekonomi untuk entah butuh anak sekolah gitu kan. Boleh kita udah jual beras merah kan lumayan juga kan, banyak wisata di sini jadi senang juga gitu. Jadi dulunya bukan terpikir untuk dijual, Bu. Untuk kebutuhan sini aja. Rupanya setelah timbul pemikiran masyarakat untuk mendirikan wisata-wisata ini, banyaklah orang datang kemari. Kebetulan ya pejabat-pejabat itu nyari. Yang berkunjung kemari, ada beras merah sini, Bu, katanya. Ada. Akhirnya udah harus disediakan gitu. Lantaran orang sering nyari. Makanya harus disediakan sama masyarakat sini beras merahnya. Supaya yang datang itu jangan kecewa gitulah. Makanya sekarang pun masyarakat ini udah lumayan juga, Bu. Lantaran kalau dulunya masyarakat ini hanya nanam 1 kali 1 tahun. Lantaran hanya untuk perjuangan makan di rumah aja. Sekarang udah ditingkatkan jadi 2 kali. Lantaran udah banyak yang diminta orang. Nggak cukup untuk dimakan kalau cuma sekali ditanam. Harus udah 2 kali udah nanam. Gitulah cara peningkatan ekonominya, Bu. Makanya masyarakat udah harus tambah giat. Harus udah 2 kali nanam padi 1 tahun. Kalau dulunya 1 kali, Bu. 1 kali pun udah cukup kok untuk makan. Makanya ditambahi 1 kali nanam lagi. Udah bisa lagi dijual. Jadi begitulah istilahnya beras merah ini, Bu. Ya, kita nantinya kan setiap bisnis itu kita selalu punya goals, punya target. Jadi dari situasi yang sekarang sepertinya kita akan terus menyediakan memfasilitasi beras merah itu. Jadi semua masyarakat itu pun kita, elemen masyarakat semua kita manfaatkan. Yang dulunya sawah hanya untuk makan, beras merah untuk makan pribadi. Sekarang kita punya tujuan untuk mempacking, Kak. Mempacking beras merah dengan merek Pamas Belir, beras merah Pamas Belir. Itu nanti sangat membantu seluruh elemen masyarakat, Kak, yang mau menanam padi merah gitu. Sebetulnya, Bu, saya sebagai kepala desa merasa bangga atas kunjungan-kunjungan desa lain, malah kota lain, malah dari provinsi lain pun, Bu, yang udah nyampe di Dusun Pamah ini. Jadi dengan kedatangan mereka itu, penduduk Dusun Pamah ini dengan sendirinya pola pikirnya berubah. Sangat jauh udah berubah pola pikir masyarakat ini, Bu. Setelah kedatangan orang-orang dari Medan, bahkan dari Malaysia pun pernah datang kemari, Bu. Dari Singapura pun pernah datang kemari. Jadi dengan kedatangan orang itu, masyarakat sini menyikapinya bahwa begini rupanya seorang wisatawan. Jadi dengan sendirinya kita tidak perlu capek untuk mengubah cara berpikir orang ini. Cukup dia dengan menilai tamu-tamu ini aja. Jadi aku cukup merasa bangga dengan adanya wisata di Dusun Pamah ini, Bu. Istilahnya mengurangi beban bagiku sebagai pemerintahan desa. Nggak perlu lagi aku sibuk mengarahkan, ada lagi membuat acara, ada lagi buat sistem gini-gini. Rupanya dengan sendirinya lebih mudah mengarahkan masyarakat ini dengan kedatangan kawan-kawan dari luar. Dia akan sadar sendiri untuk menilai orang ini. Jadi kalau kita, pemerintahan desa yang bicara mungkin belum tentu didengarkan, Bu. Makanya aku sangat berterima kasih kepada penggiat-penggiat wisata di sini, Bu.
Potensi alam Dusun Pamah Simelir berhasil menyejahterakan kehidupan warganya. Interaksi masyarakat dan wisatawan membuat warga dusun ini menjadi lebih terbuka, mampu mengadopsi pola pikir yang lebih maju, dan membangkitkan gairah generasi muda untuk menempuh pendidikan. Ya, jadi gara-gara ketertinggalan itu Kak, kita dibawa istilahnya mindset, cara berpikir juga kan sangat berpengaruh sama lingkungan. Yang membuat mindset itu minim karena tempat di sini juga orang-orang kita ketemu itu tertinggal gitu. Jadi salah satu cara untuk mengubah pola pikir, mindset itu kita harus menuntut ilmu keluar gitu. Bisa sejauh mungkin lah. Bisa ya dengan adanya pendidikan kita bisa sekolah di mana aja gitu. Contoh saya juga masuk jalur undangan, kuliah di luar. Nah, itu yang membuat pola pikir itu berubah gitu karena melihat kemajuan-kemajuan di kota-kota lain yang sudah maju di Indonesia gitu. Itu yang membentuk pola pikir yang bisa bikin maju adanya pendidikan. Jadi sejarah Sepergas Semelir itu hadir dari memanfaatkan Pamah Semelir yang sudah pelan-pelan berbenah untuk desa pariwisata. Itu yang menjadi contoh bagi saya kemarin gitu. Kebetulan saya wisuda di COVID-19 yang susah cari pekerjaan, dan saya ambil inisiatif karena kita punya lahan, kenapa enggak, dan punya potensi alam yang bagus untuk pariwisata, ya tinggal mempolesnya lagi lah gitu istilahnya. Jadi saya lihat dari situ saya punya rencana untuk membangun tempat wisata awalnya dari camping ground gitu. Saya melihat jauh dari kacamata saya Kak, sebenarnya kemajuan efek dari pariwisata itu sangat membantu untuk masyarakat Pamah Semelir khususnya, karena dengan adanya pariwisata perekonomian meningkat, anak-anak dari penduduk asli Pamah Semelir pun bisa bersekolah dengan adanya peningkatan ekonomi, karena kita cerita pendidikan kalau tidak dibarengin ekonomi sama saja nol Kak. Lantaran kita bukan mau sampai di sini aja, Bu. Maunya sampai ke mancanegara lah nanti perkembangan wisata kita ini. Dulu Bukit Lawang terkenal, kita belum apa-apanya dulu. Makanya kalau menurut cerita-cerita yang pengunjung ke Dusun Pamah ini, Bu, sekarang udah jauh lebih banyak. Kemarin dapat Bukit Lawang katanya. Jadi kemenangan orang itu pada waktu itu, tamu orang itu dari mancanegara. Kita dapat tamu dari lokal aja, Bu. Makanya disitulah ketinggalan kita. Makanya kuarahkan sama masyarakat pun yang SMA di Binjai, tolong les bahasa Inggris. Ini arahanku. Belum ada yang sanggup memberikan arahan sama mancanegara bilang. Makanya itu memang udah kuarahkan sama yang anak sekolah yang kos di Binjai, tolong les bahasa Inggris supaya kita jangan cari guide di luar bilang. Ini pasti nanti masuk kemari mancanegara, yakin aku masuk, Bu. Jadi rencana kita untuk menerima orang itu janganlah kita mencari di luar, harus di kampung kita sendiri.
baru-baru ini udah kita bawa Pak Bupati kemari untuk meninjau lokasi kita ini. Jadi salah satu yang sangat ketinggalan di dusun kita ini jaringan informasi. Jadi sewaktu kunjungan Bupati 2 minggu yang lewat, terutama yang aku usulkan itu, tolong dirikan tower di sini. Lantaran kami sangat jauh ketinggalan informasi. Di balik pesatnya perkembangan wisata alam Dusun Pamah Simelir, terselip harapan dan doa masyarakat bagi wilayahnya untuk air jernih yang masih mengalir dan untuk udara yang tetap sejuk segar. Ya positif lah, kita senang lah. Cuman ya itulah, kalau daerah wisata masuk cuma satu aja permintaan kami gitu. Kalau masalah sini, kalau boleh ya, kalau orang-orang yang datang ke sini gitu ya, janganlah ke tempat-tempat wisata itu jangan diberi sangat kebebasan untuk wisata gitu kan. Entah ada penginapan gitu ya, nggak masalah apapun dibuat ya kan, itu kan usaha orang itu kan, ya namanya orang buat usaha. Cuman macam satulah, macam air dari sana kan, itu yang di sana dulu sebelum ada wisata itu kami air nggak pernah kekeringan gitu. Semenjak ada wisata Pamah macam yang di sana itu, air agak udah berkurang gitu. Entah karena wisata, entah karena kemarau sih, ya itulah kurang paham lah. Jadi yang setahu kami semenjak ada wisata itu memang air agak kurang gitu, udah agak berkurang ke sawah-sawah yang sebelah sini. Harus saling menjaga lah gitu. Ini nanti udah dibuat wisata macam kayu-kayu ditebang semua kan, ya lama-lama kan kering gitu. Itu ya maunya kalau boleh, ya itulah kami minta gitu, para petani kalau boleh yang ngambil wisata-wisata gitu ya, kalau ada kayu penanaman kayu tolong ditanam balik biar air itu jangan berkurang gitu. Kasihan kan petani nanti nggak bisa lagi. Ini aja sekarang di sini sawah udah banyak yang istilahnya banyak dibilang, ada juga yang udah nggak diambil lagi sawahnya karena air nggak ada lagi gitu. Harapan kita di sini nggak banyak, Bu. Sejahteralah masyarakat sini dengan adanya wisata ini. Jadi mensejahterakan masyarakat sini, Bu, tanpa dukungan dari pemerintahan kabupaten dan provinsi, jauh kali untuk meraih itu, Bu. Makanya harapan kita, tolong diperhatikanlah sama Dinas Pariwisata untuk dari provinsi. Itulah harapan kita.